Jadi yang perlu di apa generasi-generasi petani itu harus melihat potensi yang ada di desa mereka, di lingkungan mereka. Jadi dimanapun kita, dari manapun kita berasal, tentu kita memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian bagaimana kita hadir menggali itu, bagaimana kemudian kita hadir untuk memperlihatkan diri kita bahwa kita bisa memajukan kampung kita, bahwa kita harus hadir di situ dan mengatakan bahwa saya putra daerah harus pulang kampung untuk kemudian memperlihatkan bahwa pertanian itu juga menjanjikan. Itu harus dimulai dari diri kita. Baik. Para penonton YouTube Berita Kota Makassar, kembali lagi bertemu dengan saya Andi Rustan di program Ranarus untuk kanal 1 Informasi 4 Media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Ruangan ini, studio ini kembali kedatangan seorang tamu yang menurut saya sangat-sangat berprestasi. Kenapa? Ada 2 poin penting yang coba saya garis bawahi. Dia adalah penggerak literasi di daerahnya, dan dia adalah seorang petani milenial. Usianya masih muda, kurang lebih 30-an tahun. Ya, hitung-hitung 35-an lah. Dia berasal dari sebuah desa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Apa saja sebenarnya yang dia sudah lakukan hingga saat ini? Kita akan berdiskusi dan bertanya-tanya kepada dia. Langsung saja dengan Jamaluddin. Assalamualaikum, Jamal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan pertanian? Karena saya dengar-dengar Jamal ini sudah mendistribusikan kurang lebih 100 ton sayuran kepada anak-anak panti asuhan di Sulawesi Selatan. Ya. Bisa dijelaskan, Jamal, ya? Iya. Jadi kami berasal dari sebuah komunitas. Komunitasnya itu bernama Rumah Korang. Rumah Korang itu satu rumah ditempeli korang. Jadi dia berasal dari kandang bebek, kemudian saya tempeli korang, kemudian jadi gerakan literasi di dalamnya. Jadi mulai anak-anak petani, pemuda tani, petani tua itu datang ke sana untuk kemudian sama-sama kita belajar tentang pertanian maupun ilmu-ilmu secara umum. Agar bagaimana agar pertanian, agar pedesaan itu bisa sama-sama kita buat satu gerakan, sebuah konsep agar bisa lebih maju dan potensi-potensi alam yang ada di desa tersebut itu bisa lebih maksimal. Oke, sebelum berlanjut, di mana sebenarnya lokasinya ini, Jamal? Ya, lokasinya itu berada di Desa Kandreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya bersama mungkin dengan penonton YouTube Berita Kota Makassar bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kondisi yang ada di situ menurut Jamal. Jadi pertama ciri khasnya itu dia dingin, berkabut, angin, dingin, sayuran. Itulah ciri khas desa ini. Dan banyak sungai. Dan ada beberapa sungai. Dan ketika datang ke desa ini wajib bawa jaket karena sangat dingin. Ini tepatnya kalau mungkin bagi masyarakat yang ada di luar sana, kalau menyebut Malino ya? Iya, di sananya Malino lagi. Di atasnya lagi Malino, dekat-dekat situ. Iya. Jamal mengelola dan mengembangkan rumah koran itu. Oke. Terus bagaimana hubungannya sampai dari rumah koran lalu kemudian masuk ke petani milenial, Jamal? Iya. Jadi sebuah gerakan literasi, bagaimana kemudian anak-anak petani, pemuda tani itu berkumpul, bagaimana kita lahir sebagai putra daerah, anak petani, bangga dengan diri kita, identitas kita. Bahwa kita adalah anak petani, kita harus kembali ke desa, kita harus ketika selesai sekolah, ketika selesai kuliah, maka kita kembali ke desa. Itu yang saya lakukan, dan bagaimana mendirikan satu wadah, dan bagaimana kemudian kita bisa mengekspos pertanian secara maksimal agar pertanian itu bisa maju, mandiri, dan lebih modern. Iya, sekadar informasi penonton bahwa Jamal ini bukan petani sembarangan. Jamal ini adalah alumni S1 ya? S1, alhamdulillah. S1 Universitas Bosowa. Bosowa. Kemudian lanjut lagi S2, Di Magister
di UMI Iya. jurusan SDM, manajemen SDM. manajemen SDM. Dan yang menariknya ternyata Jamal sekarang lanjut untuk program S3. Pilihannya apa Pak Jamal? Ekonomi Islam. Nah, ini yang menarik. Apa alasan Jamal dari menekuni rumah koran, kemudian peduli dengan petani, hingga akhirnya memilih untuk lanjut S3? Pasti bertanya-tanya orang, apa sih sebenarnya yang dicari oleh seorang Jamal ini? Iya, jadi kan jadi petani itu harus berpendidikan. Jadi petani kita harus sekolah, kita harus kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, dan alhamdulillah hari ini itu yang kita tempuh. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa petani juga harus bisa sampai di magister, bisa sampai di doktor. Itu yang coba kita lakukan, itu yang coba kita perlihatkan di petani-petani milenial lain, bahwa semasa kita masih punya waktu yang luang, semasa kita masih memiliki kesempatan, maka itu harus dimanfaatkan dengan baik, dan kita bisa membawa gelar bahwa petani juga berpendidikan. Itu untuk pendidikan. Yang saya dengar juga ternyata Jamal ini adalah duta petani milenial Kementerian Pertanian ya? Siap. Apa sebenarnya yang Jamal lakukan hingga akhirnya bisa terpilih ya? Iya, jadi isu-isu pertanian bagaimana kemudian kita mengangkat potensi-potensi pertanian, karena di desa kan sebenarnya banyak anak-anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan di pertanian. Apakah itu peternakan, apakah itu budidaya, apakah itu pemasaran, itu mereka lakukan di daerah-daerah. Tetapi yang kami lihat yang masih kurang adalah exposnya. Bagaimana kemudian mereka harus terpublikasi, bagaimana kemudian mereka harus diketahui. Nah, itulah yang kemudian kami lakukan, bagaimana kegiatan-kegiatan itu kami publis. Nah, program kami adalah bagaimana kami membantu 100 pelaku usaha, itu kemudian kami posting di media sosial kami. Mereka dari mana saja ini yang pelaku Berbagai usaha? daerah, dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, dari beberapa kabupaten, beberapa desa. Jadi apapun usahanya itu akan kami masukkan di website kami, masukkan di Instagram kami, masukkan di Facebook kami, untuk kemudian kami bantu mereka untuk mempublikasikan. Katakanlah satu usaha yang hari ini mulai dihubungi, mulai ada pemesanan, itu Rumah Kambing namanya. Jadi dia melakukan peternakan kambing. Kemudian kami hadir membantu mempublikasikan, senantiasa untuk kemudian memberikan informasi ke calon-calon pembeli. Akhirnya ada yang mau akikah, ada yang mau acara, akhirnya kami dihubungi. Berapa sih harganya ini jenis kambing apa sih? Akhirnya kami berikan kontak daripada yang melakukan pengelolaan itu. Akhirnya ada transaksi di situ. Itu di wilayah mana? Itu ada di Tombolopao juga. Di wilayah Goa. Iya, di wilayah Goa. Berarti semakin berkembang meluas ini jangkauannya komunitasnya Jamal ya. Iya, jadi dari Rumah Koran itu bagaimana kemudian kita ada gerakan promosi, edukasi, dan pasar tani. Jadi promosinya itu bagaimana benar-benar kita hadir sebagai Rumah Koran. Rumah Koran itu kan satu rumah dipenuhi koran, berarti informasi di situ. Nah, bagaimana kemudian dinding-dinding itu dipenuhi koran, kan tujuannya adalah bagaimana kita bisa membaca. Betul. Nah, dengan mempublikasikan teman-teman, berarti bagaimana saya bisa menulis. Untuk kemudian saya publikasikan di media sosial. Jadi gerakan membacanya ada, gerakan menulisnya juga ada. Promosi pertanian juga ada. Promosi pertanian juga ada. Oke. Terus Jamal, saya mau masuk ke yang sangat menarik ini, tentang bagi-bagi sayur 100 ton. Iya. Ini tentu tidak satu kali. Iya. Mungkin dan pasti itu dilakukan secara bertahap. Sejak kapan program itu dilaksanakan dan prosesnya seperti apa sebenarnya? Iya, jadi awal mula dari lahirnya program Sedekah Sayur itu kami bersama dengan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan. Namanya itu adalah Ibda Purwanto. Iya. Nah, kami komunikasi bagaimana istilahnya dua dari institusi kepolisian dan dari pertanian itu melakukan kolaborasi, Polri menjemput, petani memberi. Iya, jadi awal-awal COVID itu kan untuk tembus di beberapa kecamatan atau desa itu ada posko-posko COVID di situ. Iya, Nah, PSBB bagaimana? waktu itu Iya, ya. nah, Terus? bagaimana dari mobil Brimob dengan Pak Purwanto ini mengendarai mobilnya dengan gagahnya sampai ke kampung, mobilnya itu diisi sayuran penuh, akhirnya dibawa ke dapur umum, kemudian selanjutnya terus berjalan beberapa dapur umum di Polres di Sulawesi Selatan, itu kami isi beberapa bencana, dan akhirnya karena COVID alhamdulillah sudah membaik, akhirnya kita masuk lagi di panti-panti asuhan. Terus ini saya sebenarnya masih bertanya-tanya sampai sekarang,
bagaimana caranya Jamal dan Pak Ibda Purwanto ini meyakinkan teman-teman petani yang ada di wilayah itu untuk sama-sama berdonasi dari tanaman pertaniannya itu untuk kemudian dibagi-bagikan secara gratis. Iya. Jadi dari program itu kita ingin melahirkan petani dermawan. Jadi bukan hanya dia mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya, tetapi menyisipkan hasil pertaniannya itu kemudian dia sedekahkan. Jadi di sini kita tidak berbicara nilai uangnya, tetapi ketika dia bersedekah itu berupa sayuran, bukan harga 10.000, bukan harga 100.000, tidak. Tapi dia berbicara tentang dia menyumbangkan satu kantong atau 20 kilo, 200 kilo. Malah ada petani yang kemudian ketika kita sampai di lahannya mereka, satu lahan itu diberikan semua. Ya, diberikan semua, ambil semua ini. Yang penting panen sendiri, angkat sendiri. Pokoknya ambillah untuk dibawa ke panti-panti asuhan. Dengan harapan mereka berdoa bahwa mudah-mudahan kan program ini lahir di tengah COVID. Mereka berdoa mudah-mudahan ketika kita bersedekah, COVID itu segera berlalu. Dan betul, segera berlalu. Iya, dan untuk meyakinkan mereka kita konsisten dengan program ini. Kita bukan hadir 1 kali 2 kali, tapi kita setiap bulan hadir di mereka. Akhirnya juga mereka melihat bahwa ternyata program ini benar-benar mereka konsisten dengan apa yang mereka programkan. Terus saya dengar juga Pak Ibda Purwanto begitu intens, yang teman dari Brimob ini begitu intens mendampingi petani di sana. Seperti apa sebenarnya pendampingan yang dilakukan oleh beliau ini? Jadi kan sebelum lahirnya program sedekah sayur, kita kemudian melalui Pak Purwanto ini, Pak Purwanto mendampingi para petani di Desa Kanrapia atau hari ini mulai dikenal sebagai Kampung Sayur. Kampung Sayur. Iya, Kampung Sayur itu menjadi identitasnya. Jadi desa ini melalui pendampingan Pak Purwanto, kemudian lahirlah Kampung Sayur sebagai identitas desa ini. Kemudian lahirlah sebagai Kampung Iklim, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian lahirlah Kampung Berseri Astra. Jadi desa ini memiliki identitas-identitas yang dikenal secara nasional. Nah itu semua berkat melalui dampingan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Ibda Purwanto. Terus yang pembagian 100 ton itu, menyasarnya kemana-mana saja dan siapa yang diberikan? Ya, jadi 100 ton itu menyebar ke, kalau berbicara panti asuhan itu ada 4 kabupaten kota. Dengan jumlah? Dengan jumlah secara keseluruhan itu lebih 100 ton. Untuk panti asuhannya berapa? Untuk panti asuhan secara ke panti asuhan, pondok pesantren, bencana, itu kalau kita total itu lebih daripada 100 ton. Tapi kalau berbicara target ke panti asuhan itu ada 100 panti asuhan. Target kita selanjutnya adalah berbagi sayur kepada 100 pondok pesantren. Jadi selalu kami punya program-program dan target-target yang ingin kita capai. Oke, kalau begitu tahun ini program apa saja kira-kira yang sudah disusun teman-teman di sana? Ya, kalau untuk tahun ini kita bagaimana yang saya sebutkan tadi, pertama adalah mencukupkan 100 usaha dari pertanian itu untuk kita publis, untuk kita bantu mereka untuk mempromosikan usaha-usaha mereka. Kemudian kita punya program lagi, berbagi 100 cangkul ke petani. Berbagi 100 Iya, 100 cangkul ke petani, berbagi caping 100 caping ke petani. Nah, itulah program-program yang kemudian kami bagaimana memiliki angka itu. Jadi targetnya ke angka-angka 100 itu tadi. Oke, tapi tentunya mungkin juga bagi-bagi sayurnya tetap berlanjut. Ya, jadi bagi-bagi sayur setiap bulan itu akan tetap kita lakukan. Jadi mobil Brimob tetap akan ke kampung menjemput sayur, kemudian kita bagikan ke panti-panti asuhan. Berarti mobil Brimob itu sejak dari dulu sampai sekarang masih intens untuk mendistribusikan sayuran ke yang mereka jadi sasaran. Iya, jadi setiap waktu kita bagaimana mencocokkan waktu. Saya, Pak Purwanto, petani, dicocokkan waktunya. Kapan ada sayuran yang panen, kapan Pak Purwanto punya waktu, kapan saya punya waktu, kemudian dicocokkan waktunya di situ. Kita sepakat tanggal sekian, kemudian kita jemput, kemudian didistribusikan ke panti-panti asuhan atau pondok pesantren. Dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh para petani yang ada di wilayah Pak Jamal ini, kira-kira apa hikmah yang mereka dapatkan dengan berderma seperti itu? Iya, jadi menurut mereka itu ada kepuasan. Jadi mereka tidak berbicara nominalnya, tapi betul-betul mereka hadir sebagai petani dermawan. Jadi mereka panen, bersedekah, itu ada kepuasan batin di situ. Kemudian
secara ekonomi karena terpublis secara luas, maka secara penjualan itu lebih meningkat melalui kegiatan-kegiatan sosial itu tadi. Oke, terus kalau begitu, menurut saya mungkin banyak orang juga berpendapat bahwa selama ini petani itu dianggap ya tidak terlalu dilihat lagi oleh khususnya mungkin anak-anak remaja sekarang. Bagaimana pandangan Pak Jamal tentang itu? Inilah kemudian pola pikir ini yang ingin kita rubah. Bahwa pertama, generasi petani pertama dia berupaya bagaimana berpendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus meyakini dirinya bahwa saya anak petani, saya lahir di lingkungan pertanian, saya harus bangga dengan itu. Bagaimana kemudian kita anak muda hadir di situ, kemudian bermanfaat untuk mengembangkan dan memajukan pertanian. Jadi anak-anak muda di sini harus hadir di situ, mengatakan dirinya bahwa saya adalah petani. Kita juga bisa hidup layak melalui proses budidaya, melalui proses penjualan hasil pertanian dengan bertani. Terus mungkin ini yang terakhir, Jamal. Apa yang ingin Anda sampaikan selaku duta petani milenial kepada yang ada di luar sana, khususnya para remaja, agar mereka tertarik dan mau menjadi petani seperti Jamal? Jadi yang perlu generasi-generasi petani itu harus melihat potensi yang ada di desa mereka, di lingkungan mereka. Jadi dimanapun kita, dari manapun kita berasal, tentu kita memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian bagaimana kita hadir menggali itu, bagaimana kemudian kita hadir untuk memperlihatkan diri kita bahwa kita bisa memajukan kampung kita, bahwa kita harus hadir di situ dan mengatakan bahwa saya putra daerah harus pulang kampung untuk kemudian memperlihatkan bahwa pertanian itu juga menjanjikan. Itu harus dimulai dari diri kita. Baik, Jamal, terima kasih banyak atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya bisa hadir di studio ini memenuhi undangan kami. Demikianlah wawancara saya dengan Jamaluddin, seorang penggerak literasi dari sebuah rumah koran, lalu kemudian berkembang menjadi komunitas pertanian, dan akhirnya terpilih menjadi Duta Petani Milenial Kementan tahun 2022. Semoga saja apa yang perjuangan dari teman-teman yang ada di komunitas ini, khususnya kepada Jamal, bisa semakin berkembang ke depannya, semakin sukses lagi, dan lebih berberkah lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.